Kapan akan tiba? Sudah BR jam-jam. Jika sesuatu terjadi pada putraku hari ini belum selesai. Tuan Xiang, apa yang Anda lakukan di sini? Putraku sakit. Bawa dia ke rumah sakit. Tetapi mobilnya rusak. Ambulans terjebak macet. Semuanya terjadi sekaligus. Taruh anak itu di sepedaku. Aku akan membawanya dengan skuter listrikku. Itu bukan ide yang bagus. Ayah, aku merasa sangat buruk. Di sana. Ayah akan segera membawamu ke rumah sakit. Tuan Xiang, jika Anda masih merasa khawatir, saya akan meminjamkan skuter listrik kepada Anda. Baiklah. Untung kita sampai di sini tepat waktu. Jika kita terlambat, mungkin akan ada efek yang bertahan lama. Terima kasih. Jika bukan, karena Anda hari ini, putraku akan berada dalam bahaya besar. Jangan sebut itu, Tuan Xiang. Saat Anda berada di luar, sudah sepantasnya membantu mereka yang membutuhkan. Membantu orang lain adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimana Anda tahu nama keluarga saya? Adalah Xiang? Dan Anda juga terlihat familiar. Bukankah Anda itu karyawan dari grup Hantai? Yang dari pameran investasi terakhir? Ya, itu saya. Ngomong-ngomong, Tuan Xiang, sebenarnya saya berencana mencari Anda besok untuk membahas kontraknya. Karena aku bertemu denganmu hari ini. Haruskah saya menunjukkan kepada Anda kontraknya? Aku lebih suka tidak membicarakan bisnis di waktu luang saya. Tetapi hari ini mengingat Anda membantu putraku. Mari kita lihat. Bagus, biar saya traktir makan. Kudengar kau baru lulus kuliah tahun lalu. Kau tampak seperti seorang profesional berpengalaman. Ini semua berkat pelatihan perusahaan. Tuan Xiang, perusahaan kami baru-baru ini merilis beberapa produk baru. Apakah Anda ingin saya menunjukkannya kepada Anda? Tentu. Baiklah, lihat ini. Ini yang pertama. Jadi itu Han Xiaxia. Apa kau sudah menyelesaikan pekerjaan yang kuberikan padamu? Kenapa? Kau di sini malah menggoda. Ini bukan kantor. Jaga bicaramu. Ini adalah Atasannya. Dan kau siapa? Ini Tuan Xiang yang sering disebut-sebut semua orang. Tuan Xiang. Anda Tuan Xiang. Senang bertemu dengan Anda. Han Xiaxia adalah karyawan baru. Apa dia menyinggung Anda dengan cara apapun? Jika iya, aku akan segera mengirim orang lain. Wanita ini cepat sekali mengubah nadanya. Mengesankan. tidak dia baik-baik saja. Sangat tulus kepada orang-orang tentang produk perusahaan. Dia juga tahu segalanya. Begitukah ini semua karena biasanya aku mengajar dengan baik? Kau pikir begitu, Han Xiaxia? Wanita ini, kulitnya tebal sekali. Sungguh. Jika Anda tidak punya hal lain, silakan pergi. Kita masih harus bicara tentang kerjasama. Baiklah. Han Xiaxia, kau harus melayani Tuan Zhang kita dengan baik. Jika tidak, kau tahu akibatnya. Tuan Xiang, Anda menyanjung saya. Lihat kontrak ini. Aku bisa melihat karakter dan kemampuanmu. Tidak diragukan lagi. Aku akan menandatanganinya sekarang. Tanda tangani sekarang. Selamat bekerja sama. Baiklah, bagus yang tua. Tuan Xiao, kamu perlu aku carikan tukang pijat. Saya lihat Anda. Tidak perlu. Baru-baru ini. Bagaimana pembicaraan dengan Sang Kord? Kami mengerti. Aneh untuk dikatakan. Tuan Xiao, apakah Anda tahu siapa yang menutup kesepakatan ini? Tidak. Itu yang tempo hari. Han Xiaxia menutup kesepakatan itu. Ya, Ya, dia sudah. Seperti orang yang berbeda selama 2 hari terakhir ini. Ketika dia pertama kali bergabung dengan perusahaan dia, pada dasarnya, tidak pernah menutup kesepakatan. Sejak konferensi seni bela diri terakhir, penampilannya luar biasa. baiklah saya mengerti. Benar-benar, kerjasama dengan grup Gushi ini, mengharuskan Anda untuk pergi secara langsung, dan membawa seorang asisten. Grup Gushi. Apakah Anda punya rekomendasi? Saya menyarankan perusahaan mengirim Xiao Xiao. Di satu sisi dia adalah seorang veteran di perusahaan, dan tahu betul tentang perusahaan. Di sisi lain, dibandingkan dengan karyawan lain, itu mungkin menunjukkan lebih banyak ketulusan. Xiao Xiao. Biarkan dia tinggal di perusahaan. Kepribadiannya tidak cukup stabil. Ganti dengan yang lain.
The film was Biarkan translated Hansiaksia itu and narrated by M pergi Media. bersamaku. Dia, Karena dia mampu memenangkan Sangkor. Itu menunjukkan kemampuan kerjanya. Tidak masalah. tapi dia baru saja seorang karyawan baru. Apakah grup Gushi berpikir kita meremehkan mereka? Aku akan pergi secara pribadi. Adalah ketulusan terbesar. Aku tidak percaya. Kamu benar-benar berhasil memenangkan hati Tuan Xiang. Dia terkenal sulit untuk dihadapi. Saya hanya beruntung. Bisakah kamu suatu hari nanti? Bisakah kamu apa? Aku berkata pagi-pagi begini, kenapa berisik sekali? Ternyata itu kau sih, pembawa sial. Apa kau sudah menyelesaikan pekerjaan yang kuberikan padamu? Atau kau sudah siap untuk keluar dari perusahaan ini? Xiaoji sudah memberitahumu. Aku mau kopi Americano. Kau sangat pelupa. Dan sampah perusahaan kita. Apa bedanya? Anda tidak harus menyindir seperti itu. Tentang taruhan kita. Lihat sendiri. Jangan berpikir hanya karena kau makan malam dengan Tuan Xiang, kau bisa mengalahkanku. Bagaimana mungkin? Kenapa dia harus menandatangani kontrak dengan anak baru sepertimu? Sekarang bisakah kamu minta maaf, hah? Minta maaf? Minta maaf untuk apa? Kau bekerja untuk perusahaan. Bukankah itu yang seharusnya kau lakukan? Dan siapa yang mendengar taruhan ini? Kamu. Orang-orang tak tahu malu. Selalu tak tahu malu. Zexia, nenek sedikit banyak mengerti kamu. Kepala Xiao, mengapa Anda tidak mengakuinya? Bahkan jika ada taruhan Anda tidak bisa memukul orang. Benar, apa yang kau bicarakan? Hentikan. Tidak. Asisten Go, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Si tidak berguna ini menjebakku. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Apakah kamu baik-baik saja? Dasar kau ini menjebakku terakhir kali. Siapa yang tidak tahu trik ini? Sayang sekali yang datang Dovi, bukan Xiao Pingshong. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kepala Xiao harap berhati-hati tentang identitas dan posisi Anda. Ini tidak akan terjadi lagi. Dengarkan aku. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan alasanmu. Aku mengumumkan penugasan perusahaan. Mengenai kolaborasi dengan grup Gushi, perusahaan perlu mengirim seseorang dalam perjalanan bisnis. Perjalanan bisnis. Asisten Go untuk perjalanan bisnis seperti ini. Kau bisa saja memberitahuku di WeChat. Tidak perlu. Kau datang ke sini secara langsung. Kapan kita berangkat? Aku akan kembali dan menyiapkan materi. Kepala Xiao, bukan Anda yang melakukan perjalanan bisnis ini. Bukan aku. Kalau bukan aku lalu siapa? Mungkinkah si tidak berguna ini? Kepala Xiao, tolong perhatikan nada bicaramu. Hansiaksia, Anda yang akan melakukan perjalanan bisnis ini. Aku. Benar, Tuan Xiao sudah tahu bahwa Anda mengamankan proyek Tuan Xiang dan sangat menyetujui kemampuan kerja Anda. Jadi orang yang pergi dalam perjalanan bisnis ini adalah Anda. Bisakah saya menolak? Ini adalah keputusan perusahaan. Sebagai seorang karyawan Anda harus patuh. Tentang taruhan itu, Zexia tidak menyetujuinya jika dia melakukan perjalanan bisnis lagi. Setelah kita kembali, Zexia mungkin akan membuat keributan lagi. Aku khawatir beberapa orang, bahkan tidak berani pergi. Kenapa kau takut orang lain akan tahu? Apa yang kau jual hari ini? Untuk mendapatkan Tuan Xiang, orang yang dipilih untuk perjalanan bisnis. Bukan aku lalu kenapa? Selama kau mengacaukan perjalanan bisnis ini, mengacaukan perjalanan bisnis ini, Tuan Xiao pasti akan memecatmu. Kepala Xiao, apakah Anda cemburu pada saya? Atau apakah itu? Anda takut saya akan mengambil alih grup Gu? Bagaimana mungkin? Sebagai kepala perusahaan, tentu saja aku berharap kau berhasil. Hanya kau. Kita lihat saja nanti. Baiklah asisten Gao. Aku akan kembali dan mengepak barang-barangku. Bagaimana aku harus memberitahu Zexia? Zexia, kamu bisa memasak begitu banyak hidangan. Nenek,
Aku kembali cepat ke sini. Luar biasa Siaksia. Kamu minum suplemen oral hari ini. Baiklah. Tulang-tulang tua Anda ini. Anda harus menjagaku baik-baik. Kamu. Pesanan makananmu sudah datang. Bukankah sudah kubilang, makanan cepat saji itu buruk untuk kesehatanmu. Anda tidak bisa selalu memakannya. Mengapa? Anda tidak mendengarkan. Apa masalahnya dengan makanan pesan antar? Ini tidak beracun. Lagi pula, aku tidak sering memakannya. Baiklah, baiklah. Makan-makan. Siaksia. Maafkan aku. Nenek. Seharusnya aku tidak mengatakan itu padamu. Aku tidak mengerti Anda sebelumnya. Apa yang terjadi padaku di perusahaan 2 hari terakhir ini? Nenek, aku tidak akan membicarakannya. Benar Siaksia. Saya ada perjalanan bisnis beberapa hari lagi. Perjalanan bisnis? Kemana? Dengan siapa? Belum diputuskan. Tapi tentu. Bekerja sama dengan grup Gu. Gu. Maksudmu grup Gu? Nenek, biar saya perjelas. Kamu tidak bisa membuat keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan saya. Apa kamu tahu seberapa penting pekerjaan saya? Jika pekerjaan saya hancur, saya akan dipecat. Lagi pula, dengan pengaruh grup hentai, tidak ada yang akan mempekerjakan saya. Kemanapun saya pergi, kamu tidak boleh pergi. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Ayo makan. Sepertinya kali ini, saya harus pergi diam-diam. Nenek melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan salahkan nenek. Nenek adalah nenek terbaik yang pernah ada. Untuk merayakan pekerjaan nenek dan keberhasilanmu mendapatkan posisi stabil di perusahaan, mari bersulang. 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 Selagi Siaksia masih tidur, saya harus segera pergi. Saya tidak boleh membiarkan Siaksia tahu. Saya akan melakukan perjalanan bisnis. Nenek mau kemana? Nenek aku mau berangkat kerja. Berangkat kerja. Saya minta maaf. Aku mengalami masalah di jalan. Sudah hampir gelap, masuk ke mobil. Asisten Gau, apakah Anda yang akan melakukan perjalanan bisnis ini dengan saya? Masuk ke mobil Anda akan lihat. Baiklah. Tuan Xiao itu, Anda. Masuk. Baiklah. Pintunya ada di sana. Meskipun orang ini memiliki beberapa kekurangan kepribadian, dia memang cukup tampan. Pantas saja gadis-gadis muda itu sangat ingin menikah dengannya. Cukup melihatnya. Ya. Ya cukup. Tapi memikirkan Tuan Xiao, Tuan grup hentai, akan datang secara pribadi. Sepertinya ini, yang disebut buku ini, benar-benar sesuatu. Cukup melihatnya. Cepat siapkan informasi tentang grup Gushi. Jika kerjasama dengan grup Gushi berjalan salah karena Anda, aku tidak perlu menjelaskan konsekuensinya kan? Nona Han, tahukah Anda? Anda adalah orang pertama yang berani membuat Tuan Xiao menunggu Anda di dalam mobil dan berbicara kepadanya seperti ini di dalam mobil. Go The Fei, film was translated Kau terlalu and banyak bicara. narrated by M kendarai Media. mobilmu. Maafkan saya Tuan Xiao.
Tuan Xiao, ini adalah rencana kerjasama awal dengan grup Gu. Silakan dilihat. Baiklah, saya mengerti. Tuan Xiao, apakah Anda melihat sesuatu yang perlu saya lakukan? Anda hanya perlu mengikuti saya dan lakukan pekerjaan Anda. Adapun spesifikasinya, Anda akan tahu. Baiklah, Tuan Xiao. Apakah semua tua yang terlalu berkuasa bertingkah seperti ini sekarang? Anda harus mengikuti 3 aturan dalam perjalanan bisnis ini dengan saya. Silakan. Pertama, tanpa izin saya. Anda tidak diizinkan memasuki kamar saya. Tidak masalah. Kedua, selama perjalanan bisnis, semua tindakan Anda harus berada di bawah komando saya. Jika tidak, Anda akan menanggung konsekuensinya. Anda adalah bosnya. Anda yang memutuskan. Dan terakhir, tanpa izin saya, Anda tidak diizinkan untuk pergi keluar sendirian. Anda tidak diizinkan keluar sendirian. Saya tidak setuju dengan yang ini. Anda membatasi kebebasan pribadi saya. Jika Anda tidak setuju, aku bisa menggantikanmu, dan Anda tidak akan harus datang ke perusahaan lagi. Kamu, Dan aku tidak suka ditunjuk. baiklah. Halo nenek, ada apa? Sudah kubilang aku tidak punya waktu untuk hal-hal perjodohan ini. Aku akan membuat keputusan sendiri tentang urusanku sendiri. Digunjing soal pernikahan ya? Tidak ada yang menginginkanmu juga. Apa yang kau katakan? Bukan itu maksudku. Tidak. Gove, hentikan mobilnya. Biarkan dia berjalan sisanya. Apa? Tuan Xiao, apakah kita akan meninggalkan Nona Han di pinggir jalan sendirian? Apakah benar-benar tidak ada masalah? Fokus pada mengemudi. Itu Tuan Xiao. Xiao Tingxiong sialan itu. Sama sekali tidak menghormati orang yang lebih tua. Aku sudah setua ini, dan dia membuatku berjalan ke sini. Untungnya ada tumpangan. Kalau tidak, nenek akan mati kelelahan. Nona Han, Anda sudah tiba. Ini kunci kamar Anda. Apa yang lucu? Ini baru pertama kalinya aku melihat seseorang berani berbicara kepada Tuan Xiao seperti itu. Anda benar-benar berani. Ya Tuhan. Kamar yang bagus untuk perjalanan bisnis. Keren. Tidak, saya sudah seusia ini sekarang. Saya harus tenang. Saya tidak boleh seperti seorang gadis muda. Lagi pula tidak ada siapapun di sini untuk dipameri. Aku sudah bekerja sepanjang hidupku. Apa salahnya menikmati diri sendiri sedikit? Tuan Xiao Han Xiaxia telah tiba. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk membersihkan kamar lagi. Lalu panggil Han Xiaxia kemari. Baiklah, dan siapkan segelas air panas. Aku memperhatikan Han Xiaxia telah mengerutkan kening sepanjang hari. Dia mungkin merasa tidak enak badan. Ya. Anel, aku sudah bersama Tuan Xiao begitu lama, dan aku belum pernah melihat dia begitu perhatian. Aku tidak diinginkan. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu juga tidak diinginkan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Semuanya sudah dibersihkan Tuan Xiao. Kamu boleh pergi. Ya. Baru saja Tuan Xiao meminta Han Xiaxia untuk datang setelah berapa lama? 15 menit. Benar. Asisten Gao, apakah ada yang Anda butuhkan?
Tuan Shiro ingin Anda pergi ke sana dalam 15 menit. Dia ingin aku pergi ke sana. Apakah dia mengatakan tentang apa? Nona Han, Anda akan tahu ketika Anda sampai di sana. Baiklah, kalau begitu. Aku akan membereskan diri dan pergi ke sana. Baiklah. Meminta saya untuk pergi ke sana jam segini. Tidak mungkin. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tuan Xiao. Tuan Xiao. Anda memanggil saya. Ini layak untuk sebuah presidential suite. Saya pikir milik saya. Sudah mewah. Dibandingkan dengan ini seperti langit dan bumi. Pintunya terbuka. Dan ada suara di kamar mandi. Jangan bilang ada pencuri. Mesum. Apa kamu gila? Kamu yang gila. Memanggilku ke sini selarut ini. Anda hanya ingin memanfaatkan saya. Aku beritahu padamu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Jangan mendekat. Aku akan memanggil polisi jika Anda mendekat. Balfi masuk ke sini. Tuan Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Bukankah sudah kubilang untuk menyuruh Han Xiaxia masuk? Setengah jam lagi. Maafkan saya Tuan Xiao. Aku salah ingat. Bonus akhir tahunmu tahun ini. Jangan harap mendapatkannya. Otakku benar-benar pantas dipukul. Asisten gaul Anda datang tepat waktu. Tuan Xiao, Anda bertingkah seperti orang mesum. Tidak, Nona Han, Anda salah paham. Jadi Nona Han, apakah Anda mengerti? Anda bilang Tuan Xiao mencari saya. Hanya untuk membahas pekerjaan. The Apa film was lagi? translated and Kenapa kamu berpikir narrated aku by tertarik M padamu? Media. Maaf. Siapa yang membahas pekerjaan larut malam? Hanya mengenakan handuk mandi. Kau pantas dipukuli. Aku sudah meninjau proposalmu. Secara keseluruhan dapat diterima. Tapi beberapa detail perlu direvisi. Grup Gushi, mereka adalah klien terbesar di kota kita. Jadi kita harus 100% siap. Dimengerti. Apa kamu punya masalah dengan itu? Tuan Xiao. Apa Anda tahu jam berapa sekarang? Proposal revisi ini tidak dapat diterima. Membuatku keluar dari mobil hari ini. Memaksa wanita tua ini untuk tanpa malu meminta tumpangan pada orang asing. Sekarang, kamu ingin saya merevisi proposal. Apa kamu benar-benar berpikir saya Han Xiaxia yang sama seperti dulu? Tuan Xiao ini. Kirimkan itu padanya. Beritahu dia, jika dia tidak bisa merevisinya, sesuai dengan keinginanku. Setelah dia kembali, suruh dia berkemas dan pergi. Ya, Tunggu. Ambilkan aku berkas, Han Xiaxia. Aku ingin melihat. Apa yang memberinya keberanian untuk bersikap kurang ajar padaku? ya. Tuan Xiao, aku tidak menyangka. Anda datang secara pribadi. Mengenai kemitraan grup gue, kami sangat menghargainya. Jadi Tuan Xiao kami telah secara khusus meluangkan waktu untuk membahas kontrak dengan Tuan gue. Ini? Halo. Saya perwakilan penjualan dari grup Hantai. Saya datang dengan Tuan Xiao. Perwakilan penjualan biasa. Kupikir kau adalah kepala Xiao dari perusahaanmu. Tuan Yang. Perwakilan penjualan biasa. Bagaimana? Kehadiran pribadiku tidak cukup. Sama sekali tidak. Tuan Xiao, kita tidak boleh menunda. Aku akan segera mengantarmu ke sana. Seperti yang diharapkan. Kemanapun kamu pergi ada saja orang-orang yang memakai kacamata berwarna. Grup Gusi ini benar-benar kuat. Hanya dekorasinya saja sudah menunjukkannya. Aku belum pernah melihat perusahaan semewah ini seumur hidupku. Hentikan. Jangan bertingkah seperti Anda belum pernah melihat dunia sebelumnya. Grup Gusi kami sebagai perusahaan paling kuat di kota ini
Pelanggan biasa. Anda tidak bisa begitu saja masuk. Kuharap beberapa orang. Tidak menyentuh apapun. Jika sesuatu rusak, saya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Jadi perusahaan Anda benar-benar berharga ya? Apakah karyawan Anda harus memakai sandal untuk bekerja, supaya tidak mengotori lantai? Atau mereka harus membersihkan selama sebulan? Keamanan tidak akan membiarkan Anda pulang. Kamu, aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Tuan Zhao, ruang rapatnya ada di sini. Tuanku, kami sedang menunggu Anda di dalam. Masuklah, Tuan Zhao. Mulai sekarang, kendalikan mulutmu. Jika tidak, ketika kamu kembali, mengundurkan diri saja dari Departemen SDM. Tuan Zhao, lama tidak bertemu. Anda juga Tuan Gu. Selamat datang, selamat datang. Silakan duduk. Saya kira Tuan Zhao di sini kali ini karena Anda telah memutuskan untuk mengamankan kerjasama kita. Itu tergantung pada apa yang Tuan Gu pikirkan. Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Mari kita mulai. Untuk perhatian Anda Tuan Gu, Baik, saya yakin Tuan Gu akan tertarik. Tentu saja, ini hanyalah rencana awal perusahaan kami. baik. Saya sangat menghargai Anda, Tuan Zhao. Tapi untuk produk ini, Tentu saja selanjutnya, tenaga penjualan kami yang paling luar biasa akan menjelaskan The film rinciannya was kepada Tuan translated Gu. and narrated by Giliranmu. M Media. Jangan mengecewakanku. Sekarang giliran saya. baiklah. Tuan Gu, izinkan saya untuk menjelaskan produk ini kepada Anda secara detail. Produk kami. Pertama Anda lihat. Produk kami ini adalah sebuah Baiklah, hanya itu saja tentang produk kami. Baik. Produk ini fantastis. Tuan Zhao, saya harus memberi selamat kepada Anda karena telah membina bakat langka seperti itu. Mampu menjelaskan produk kepada saya dengan sangat rinci. Tuan Gu, jadi bisakah kita menandatangani kontrak sekarang? Bisakah kita menandatanganinya sekarang? Tanda tangani kita akan menandatanganinya sekarang juga. Kalau begitu saya berharap kita kerjasama yang bahagia. Selamat bekerja sama. Baik, Siapkan mobil, ayo kita kembali. ya. Tuan Zhao, ini adalah informasi yang Anda minta tentang Han Xiaxia. Tinggalkan saja. Tuan Zhao, jangan-jangan Anda menyukai Han Xiaxia ini. Apa yang kamu katakan? Lihat dirimu sekarang. Anda membawanya dalam perjalanan bisnis, dan sekarang Anda meminta informasinya. Jika kamu sangat bebas, aku tidak keberatan mengirimmu ke Afrika. Maafkan saya, Tuan Zhao. Apa kamu yakin ini informasi Han Xiaxia? Saya yakin itu diambil dari HR. Anda, kinerja Han Xiaxia saat ini dibandingkan dengan profil ini bukan hanya perbedaan kecil. Kamu bilang informasi itu menunjukkan bahwa Han Xiaxia ditinggalkan oleh orang tuanya saat masih kecil dan diadopsi. Dan perusahaan saingan kita baru-baru ini Grup An juga sedang mencari putri sulung mereka. Apa kamu pikir mungkin ada sebuah hubungan? Saya tidak tahu. Menarik. Tidak. Mungkinkah Tuan Zhao penasaran tentang Han Xiaxia? Dari mana semua ini berasal? Aku ingin tahu bagaimana kabar Xiaxia hari ini. Jika aku menelponnya sekarang, perjalanan bisnis ini akan terbongkar. Aku harus bertanya. Aku benar-benar khawatir meninggalkannya sendirian di rumah. Xiaxia, bagaimana harimu? Haruskah aku memberitahunya?
Jika aku memberitahunya, apakah dia akan menyalahkanku nanti? Lupakan saja. Kau tahu bagaimana para pemimpin itu? Kau tahu betapa sibuknya mereka? Mereka selalu punya banyak urusan kan? Jadi, nenek menginap di perusahaan semalam. Seperti yang diharapkan, kepribadian pasif Xiaxia perlu diubah. Tidak apa-apa Xiaxia. Saat nenek kembali, aku akan mengurus semuanya untukmu. Jangan khawatir Xiaxia. Nenek pasti akan melatihmu untuk menjadi seseorang yang bisa menangani berbagai hal sendiri. Asisten Gao, apakah ada yang Anda butuhkan? Nona Han Tuan Xiao mengundang Anda untuk makan malam di bawah. Dia. Aku, Ya, Tuan Xiao sangat puas dengan kinerja Anda. Makan malam ini adalah hadiah untuk Anda. lalu, Lalu bagaimana? bonus. Atau promosi dan kenaikan gaji. The film Ini, was Tuan translated Xiao berkata, and selama narrated Anda by berkinerja baik, NVIDIA. Anda akan mendapatkan semua itu nanti. Aku tidak menyangka bahwa setiap bos suka mengumbar janji kosong. Baiklah, baiklah. Aku mengerti. Aku akan ke sana sebentar lagi. Benar, sekadar pengingat, sebaiknya jangan membuat Tuan Xiao menunggu terlalu lama. Baiklah, aku mengerti. Tunggu sebentar. Kenapa aku harus memakai riasan? Aku bahkan tidak memakai riasan saat aku pergi kencan dengan pria tua itu. Apalagi seorang anak bawang. Pantas menjadi cucuku. Sangat cantik bahkan tanpa riasan. Nanti, aku akan beralih kembali ke tubuh ini. Aku harus cepat dan mencarikan Xiaxia pasangan. Aku akan pergi dan bertemu dengannya. Tak disangka. Anak ini seorang gila kerja. Tuan Xiao. Masih bekerja selarut ini. Dasar anak nakal. Apakah aku mentraktirmu makan malam? Atau kamu yang mentraktirku? Untuk siapa kamu bersikap angkuh seperti ini? Aku ingin tahu bagaimana gadis-gadis muda di perusahaan itu semua menyukai orang yang tidak berguna, seperti anak bawang ini. Anda terlambat 1 menit. Apa orang ini sakit, terlambat 1 menit untuk makan malam? Ada apa? Mengingat kamu adalah bosnya Xiaxia. Aku akan mentolerirnya. Maaf, Tuan Xiao. Kalau begitu aku akan pulang 1 menit lebih lambat. Baiklah. Perhatikan lain kali. Kalau begitu makanlah dengan cepat. Makanannya akan segera dingin. Pelayan. Halo Tuan Zhang. Angkat ini dan ganti dengan yang baru. Ya. Tidak perlu, tidak perlu. Silakan, silakan. Dasar kau ini. Dengan makanan sebanyak ini, kenapa kau tidak? Kau, bagaimana caranya berhemat? Apakah kau tahu bahwa di dunia ini sekarang masih banyak orang yang tidak bisa makan? Mereka tidak bisa makan. Tidak ada hubungannya denganku. Dah. Jangan bicara padaku. Dengan nada seorang penatua. Tidak. Aku tidak sengaja mengungkapkan kebiasaanku. Han Xiaxia. Aku sudah melihat berkasmu. Perilakumu saat ini sangat berbeda dari saat kamu pertama kali bergabung dengan perusahaan. Apa kamu benar-benar Han Xiaxia? Atau dengan kata lain, apakah kamu seorang mata-mata yang dikirim oleh grup An? Tamatlah riwayatku. Apakah anak ini menemukan sesuatu? Saya bukan Han Xiaxia. Lalu siapa? Lagi pula, semua yang kau katakan tentang grupan itu, aku tidak tahu apa-apa tentang siapa mereka. Apakah mereka perusahaan saudara dari hantai kita? Teruslah berpura-pura. Aku tahu banyak tentangmu. Tahu banyak tentangku. Masih bertanya. Apa kamu tidak tahu malu? Tetapi jika kamu punya niat buruk terhadap perusahaan, aku akan membuatmu menyesalinya. Aku Han Xiaxia bersumpah demi Tuhan.
bahwa aku bergabung dengan perusahaanmu. Murni karena manfaat yang baik. Aku sama sekali tidak punya niat lain. Jika bukan karena Siaksia, aku tidak akan repot-repot mengatakan ini. Tapi Guan terdengar agak familiar. Nenek Sam, kenapa kamu ada di sini? Nenek Sam? Mixi, apa kamu sudah gila? Kamu lebih tua dariku. Panggil aku nenek. Xiaoyu, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana? Sebagai sahabat lamamu, tidak bisakah aku datang berkunjung? Siapa orang tua di belakangmu ini? Siapa dia? Dia cukup rapi. Lebih baik tidak usah bertanya. Akan merepotkan jika aku keceplosan sesuatu. Mixi, kami baik-baik saja. Kami hanya datang untuk menemuimu. Ini hanya... Aku The merasa film sedikit was terkejut. translated and narrated by Sedikit M tiba-tiba. Media. Masuklah. Mixi, haruskah kita mengganti sandal kita? Tidak perlu. Benarkah? Kalau begitu kakak desan, ayo masuk. Tuh kan sudah kubilang. Mixi itu wanita yang praktis. Lihat betapa bersihnya ruangan ini. Sangat bersih. Benar kan Sang Tua? Ya. Benar-benar bersih. Kenapa kamu membawa barang-barang? Ini semua bagus. Untuk kesehatan senior kita. Barang-barang. Kupikir ini cocok. Jadi aku membawanya. Kebetulan sekali. Ini sepertinya semua produk Hantai. Sepertinya Hantai cukup populer di kalangan senior. Mixi, kamu tidak tahu tentang ini. Biar ku beritahu. Sang Tua datang ke sini khusus untuk menemuimu. Apa maksudmu? Mixi, ini tentang apa yang kita bicarakan terakhir kali. Tentang masalah itu. Apa yang sudah kamu putuskan? Masalah apa? Lihat dirimu. Kita semua sudah seusia ini. Dan kamu masih saja. Ini tentang kita berkencan. Apa yang sedang kamu lakukan? Lihat, kamu sudah menakuti Mixi. Lihat Mixi. Xiaxiamu sudah dewasa sekarang. Dia akan semakin sibuk dengan pekerjaan di masa depan. Tidak ada siapa-siapa di sekitar. Siapa yang akan menjagamu? Aku mengerti. Kau di sini untuk menjodohkan Nenek. Aku tidak menyangka Nenek begitu populer. Xiaoyu. Aku perlu memikirkannya. Jika aku membuat keputusan ini untuk Nenek, dia akan kembali dan mengulitiku hidup-hidup. Hanya itu satu-satunya cara untuk mengungkapkannya. Apa yang perlu dipikirkan? Sang Tua, pria yang sangat baik. Jika kamu tidak menginginkannya, bukankah itu sama saja dengan membiarkan orang lain memilikinya? Ini sakit kepala. Mixi. Kalian semua pulang dulu. Aku akan memikirkannya. Tidak Mixi. Tidak Mixi. The film was translated and narrated by M Media. Apa kamu sakit? Siak-siak, kau membuatku takut setengah mati. Apa yang kalian bicarakan? Ini tentang apa? Apa itu team building? Kau tidak pernah biasanya mendengarkan hal-hal seperti ini. Xiaxia sangat pendiam. Di perusahaan. Ini tidak bisa. Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang adalah sekarang. Selain itu, team building yang kau bicarakan ini, aku penasaran tentang. Cepat The beritahu film was aku. translated and Tidak narrated memberitahumu. by M Media. Aku sedang berpikir untuk mentraktir semua orang makanan ringan. Cepat beritahu aku. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya saja perusahaan kita dalam 2 hari ke depan merayakan kemenangan grup GU secara khusus memesan ruang perjamuan. Di dalam kau tidak hanya bisa makan dan minum, tapi juga berdansa. Dan kau juga bisa membawa anggota keluarga. Benarkah? Tidak hanya itu, katanya di acara team building ini, Tuan Xiao juga akan hadir. Hal-hal seperti ini di masa lalu, dia tidak pernah berpartisipasi. Benarkah kalau begitu bukankah itu berarti kesempatan lain untuk mendekati Tuan Zhao? Hanya kau, Tuan Zhao milikku. Kalian makanlah dengan cepat. Anggota keluarga diperbolehkan.
Bukankah itu berarti aku bisa mengajak Siak-Sia keluar untuk makan dan minum? Asik, lihat gadis ini, belajar rencana pelajarannya, cukup rajin. Ayo kita ajak dia merayakan dulu. Selamat menikmati. Terima kasih. Nenek aku benar-benar tidak menyangka bahwa nenek akan benar-benar mentakdirku makanan semahal ini. Terima kasih banyak. Sayang nenek sampai mati. Uang sebanyak ini. Apa maksudmu? Nenek tidak tahu kan? Sekali makan di sini, kehilangan 2.000 yuan. Loh, Berapa banyak? 2.000 yuan makanannya. Itu yang paling murah. Hanya beberapa hidangan yang nenek pesan. Setidaknya 3.000 yuan. Ini. Ya Tuhan. Apakah ada emas di makanan ini? Sekali makan menghabiskan setengah dari uang pensiunku sebulan. Tidak apa-apa Siak-Sia, makan saja tanpa khawatir. Nenek punya uang. Makan. Ada apa? Mantan pacar. Han Siak-Sia. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Lama tidak bertemu. Kau mengenalnya? Kenapa kau pura-pura tidak mengenalku? Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan kau masih saja norak. Kau? Li Xiao, Jeti ini adalah yang disebut mantan pacarmu, yang kau kencani selama 3 bulan, dan bahkan tidak membiarkanmu memegang tangannya. Baiklah Li Xiao, seleramu sangat buruk. Memiliki seorang kampungan sebagai pacar. Tempat seperti ini adalah untuk orang-orang seperti kau. Ambil uang ini dan pergi. Kau merusak pemandangan. Apa kau gila? Bagaimana kau bisa menghambur-hamburkan uang seperti itu? Siapa yang kau sebut gila? Ulangi itu. Ku bilang kau gila. Aku yang membayar. Kenapa aku harus pergi? Dan kau? Siapa namamu? Li sesuatu kan? Bawa pacar kecilmu dan pergi ke rumah sakit. Aku curiga ada sesuatu yang salah dengannya. Kau bocah kecil, beraninya kau menghinaku. Pukul aku kalau begitu. Jika kau berani memukulku, aku akan menelpon polisi. Mari kita lihat siapa yang ingin pergi nanti. Kau tunggu saja. Han Siak-Sia, kau berubah begitu cepat. Tapi jika kau memohon padaku sekarang, aku mungkin cukup berbelas kasihan untuk menerimamu kembali. Maka posisimu dengan belas kasihan menerimamu. Cepat pergi. Kau bertingkah gila. Melihatmu membawa sial. Li Xiao, apa yang masih kau lakukan di sana? Cepat pergi. Apa yang sedang kau lakukan? Tunggu saja. Anak ini. Baiklah berhenti bersembunyi. Semua orang sudah pergi. Pergi. Nenek tadi hebat sekali. Baiklah ceritakan padaku tentang itu. Apa yang terjadi? Kapan ini muncul? Seorang mantan pacar. Kenapa aku tidak tahu? Dulu waktu kuliah. Naif. Dia ingin tidur denganku. Bahkan memberiku obat bius. Untungnya teman sekelasku memperingatkanku. Tapi kemudian kami putus. Bajingan ini. Aku akan menemukannya. Jangan pergi. Itu semua sudah berlalu. Kau. Makan. Halo. Bantu aku memberi pelajaran pada 2 orang. Kalian tangani sendiri. Semakin buruk semakin baik. Ingat untuk merekamnya. Han Siak-Sia. Menolakku dulu. Sekarang aku akan membuatmu menyesalinya. Aku tidak menyangka Li Xiao. Kau sebenarnya lebih kejam dariku. Tidakkah kau peduli dengan perasaan kita di masa lalu sama sekali? Dasar tidak tahu Film was berterima kasih. translated Hal kecil. and narrated by M Tidak semenarik Media. dirimu. Siak-sia. Perut nenek agak tidak enak. Nenek makan terlalu banyak. Hidangan ini sangat mahal. Bukankah sayang jika tidak dimakan?
Semuanya uang. Xiaxia, tim building perusahaan dalam beberapa hari. Ikutlah denganku. Itu tidak baik kan? Apa yang salah dengan itu? Aku yang menutup kesepakatan. Baiklah, kalau begitu. Ayo pergi, kalau begitu. Baiklah. Ini pakailah ini. Tubuhku tidak tahan dingin. Cepat-cepat, Terlalu panas. pakailah agar kau tidak masuk angin. Saudara, apa yang dikatakan anak itu? Apakah itu mereka? Benar sekali, melihat ini, tidak terlalu mirip dengan mereka. Filter kecantikan, hari ini, terlalu kuat. Ayo pergi. Aku terlalu kenyang. Aku beritahu padamu, kita harus berjalan kaki kembali. Aku ingin naik taksi. Naik taksi. Berjalan kaki membantumu tetap langsing. Cantik. Apa yang kau lakukan di luar selarut ini? Bukan urusanmu. Menyingkirlah. Jika tidak, aku akan menelepon polisi. Apa aku bilang kau boleh pergi? Saudara mereka akan menelepon polisi. Telepon polisi. Kupikir polisi akan sampai lebih cepat. Atau pisauku. Di siang bolong, apa yang kalian berdua lakukan? Nenek sekarang sudah malam. Omong kosong. Ikut aku. Atau, Baiklah, aku akan pergi denganmu. Biarkan dia pergi. jangan khawatir. Kalian berdua tidak akan lolos. Saudara wajah kecil ini. Lumayan juga. Kau harimau. Xiaxia lari. Bangun dan kejar mereka. Berhenti. Cepat. Lari. Berhenti. Berhenti lari. Jangan lari. Berhenti di situ. Asisten Gao, hari ini kita harus menyelesaikan proyek dengan Tuan Liu. Kita harus menegosiasikannya dengan sukses. Jangan khawatir Tuan Xiao. Bertahanlah Xiaxia. Tuan Xiao, lihat. Itu seperti Han Xiaxia. Seseorang mengejar mereka. Berhenti. Tolong kami. Tuan Xiao, Kemari. tolong kami. Mereka terus mengejar kami. Enyahlah. Tolong kami. Aku beritahu ya, urus saja urusanmu sendiri. Akan kubunuh kau. Ikut aku jalan. Berani-beraninya kau meminta tolong. Biarkan kami pergi. Aku beritahu ya, pergi-pergi saja. Tuan Xiao, Lari. Tuan Xiao. Tuan Xiao. Tuan Xiao. Panggil ambulans. Ke rumah sakit. Xiao, bertahanlah. Bertahanlah. Nenek harus bertahan. Xiao, The film bertahanlah. was translated and narrated by M Media. Dalam operasi, Jangan khawatir. Tuan Xiao akan baik-baik saja. Baiklah Xiaxia. Kau kembali duluan. Seseorang harus berada di rumah. Aku akan tinggal di sini. Bisakah kamu menanganinya sendiri? Asisten Gao ada di sini. Kembalilah. Bagaimana keadaannya dokter? Pasien kehilangan banyak darah. Dia membutuhkan transfusi. Siapa yang memiliki darah RH negatif? Aku ambil milikku. Bisakah tubuh kecilmu menanganinya? Aku bisa berhenti menunda-nunda. Dia tidak boleh mati. Ayo pergi. Nona Han, apa Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tuan Xiao, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. bagaimana aku bisa sampai di sini? Tuan Xiao, Anda sudah bangun. Kamu menyentuh lukaku. Maafkan aku.
Aku ingin dipulangkan. Tuan Liu sedang menungguku. Penyelamatku. Tenanglah. Tuan Liu. Gaofrey menutup kesepakatan. Kontraknya sudah ditandatangani. Ini menunggu ulasan Anda. Jangan khawatir. Setidaknya dia agak mampu. Mulai sekarang, fokus pada pekerjaanmu. Berhenti menggoda. Kata-kata dan tindakanmu di luar mewakili perusahaan. Jika ada lagi kejadian serupa, aku sendiri yang akan memecatmu. Apakah aku menggoda? Mereka menindasku. Sekarang ini salahku. Sekali dua kali. Tapi tidak untuk ketiga atau keempat kalinya. Mereka yang menindasku. Jika aku menemukan sesuatu yang serupa lagi, selain aku, siapa yang akan menyelamatkanmu? Apa kau bilang? Kau menjebakku. Untuk menarikku. Kau benar-benar terlalu memikirkannya. Aku tidak tertarik pada anak kecil sepertimu. Aku membuatkanmu sup ayam. Kupikir kau akan lapar setelah bangun tidur. Benar. Cobalah. Ayolah, bagus. Tegukan besar lagi. Tuan Xiao makan siang sudah datang. Asisten Gao, apakah Anda ingin mencicipinya? Ini, kalian makan. Aku pergi duluan. Anda tidak makan. Jika dia tidak meminumnya itu milikmu. Apa kau sedang membujuk anak kecil? Singkirkan itu. Anda. Jelas seorang gadis muda. Kenapa dia memberiku perasaan? Seperti menekku sedang menjagaku. Apakah ini hanya imajinasiku? Makan atau tidak? Kebaikan yang dianggap remeh. Kemarin. Terima kasih untuk semuanya. Tidak perlu. Hanya membantu saja. Tuan Xiao, lihat dirimu. Kau menyelamatkanku kemarin. Aku hanyalah seorang wanita tua. Tidak. Aku hanya seorang karyawan biasa. Aku tidak punya banyak tabungan. Bagaimana kalau... Bagaimana kau ingin membalasnya? Tidak banyak Tuan Xiao. Kalau begitu aku pergi dulu. Selamat tinggal Tuan Xiao. Masuk. Tuan Xiao sudah selesai. Tuan Xiao kontrak kemarin. Berjalan lancar. Tuan Liu sudah menandatangani. Aku terus mengawasinya. Tapi Tuan Xiao, tahukah Anda bahwa kemarin karena Anda kehilangan banyak darah, Han Xiaxia untuk memberi The Anda film was transfusi darah, translated wajahnya and menjadi pucat. narrated Kau by bilang. M Media. Setelah dia memberiku darah, dia juga menjagaku sepanjang malam. Benar Tuan Xiao, saya seharusnya merawat Anda. Tapi dia berkata, bagaimana mungkin kami anak muda bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi dia mengirim saya untuk menegosiasikan kesepakatan. Baiklah, aku mengerti. Han Xiaxia ini. Ada apa dengannya? Ngomong-ngomong, tadi malam, apa yang terjadi pada kedua orang itu? Kami sudah menyelidiki. Kedua orang itu berkata, itu adalah mantan pacar Han Xiaxia yang membalas dendam. Dia punya mantan pacar. Jangan khawatir, saya sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Meskipun Han Xiaxia, aku berbicara dengan mantan pacarnya. Tapi mereka berdua, bahkan tidak berpegangan tangan. Aku menyelidiki dengan sangat hati-hati. Tuan Xiao kali ini, pasti akan memberiku hadiah kan? Asisten Gao, seperti yang diharapkan darimu. Setiap kali Tuan Xiao tersenyum seperti ini, seseorang akan siap. Sepertinya Tuan Xiao akan mengambil tindakan terhadap Wei Xiao itu. Asisten Gao. Sepertinya kau terlalu santai akhir-akhir ini. Bonus tahunan tahun depan juga hilang. Kenapa mulutku begitu murahan? Bonusku. Tuan Xiao, Nona Han tidak membawa barang-barangnya. Haruskah aku mengirimkannya kepadanya nanti? Tinggalkan saja, nanti aku sendiri yang akan mengembalikannya padanya. Anggap saja ini sebagai balasan untuk transfusi darahnya. Tapi, lukamu. Xiaxia, aku kembali. Nenek, bagaimana keadaanmu? Siapa yang bagaimana? Pasti Tuan Xiao.
Dasar kau ini. Kenapa kau hanya peduli pada Tuan Xiao? Katakan yang sebenarnya. Apakah kau menyukainya? Nenek jangan bercanda. Aku baru saja melihat Tuan Xiao. Bahkan membelaiku dengan pisau. Aku hanya bertanya. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Nenek, apakah nenek baik-baik saja? Cepat-cepat duduk. Tunggu sebentar. Aku akan mengambilkan air untukmu. Nenek minumlah air. Cepat-cepat. Tapi nenek, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Xiao benar-benar membelaiku dengan pisau. Mungkinkah Tuan Xiao menyukaimu? Kau ingin tahu? Kemarilah. Dasar gadis bodoh. Apa yang kau pikirkan? Berapa umurku? Omong kosong saja. Sangat tidak sopan. Nenek, aku tahu aku salah. Aku pasti sudah gila. Berpikir bahwa Tuan Xiao tertarik pada nenek. Berteman. Tidak. Lepaskan aku. Sebaiknya kau persiapkan rencana pelajaran besok. Kau masih harus mengajar para siswa. Baiklah. Aneh kita jarang kedatangan tamu. Itu bukan teman Xiaxia. Jadi siapa ya? Itu kau. Tidak. Apa yang kamu lakukan di sini? Jadi, tadi malam, apakah kamu puas? 2 preman kemarin itu, kau yang mengirim mereka. Apakah kau binatang? Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak tahu apa yang baik untukmu. Lihat dirimu. Lihat bagaimana jadinya dirimu. Kamu dan aku sangat berbeda. Aku Li Xiao adalah orang yang berjiwa besar. Kamu hanya perlu setuju untuk menjadi kekasihku. Aku berjanji aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik. Apakah kau sakit, Nak? Pergi dari sini. Jika kau tidak pergi, aku akan menelpon polisi. Apa yang terjadi di sini? Hanya kita berdua. Ayo. Renyahlah. Orang gila. Siak-siakku. Bagaimana bisa dia jatuh cinta pada benda ini dulu? Xiaxia, biar ku beritahu. Sekali kesempatan ini hilang, tidak akan datang lagi. Han Xiaxia, buka pintunya untukku. Apakah ini manajemen properti? Ada orang gila di depan pintuku. Bisakah Anda datang dan menyingkirkannya? Buka pintunya. Han Xiaxia. Han Xiaxia, buka pintunya. Enyahlah. Han Xiaxia, buka pintunya. Han Xiaxia. Kau benar-benar menikmati ini, bukan? Kau sekarang juga. Menghilang dari hadapanku sekarang juga. Kau bicara dengan siapa? Kau pikir aku tidak akan mengacaukanmu? Aku. Kau tunggu saja. Akan kuajar kau nanti kalau aku kembali. Kau tunggu saja aku. Nenek siapa itu? Orang gila. Pikirkanlah, ketika kau punya pacar di masa depan. Bisakah kau menemukan seseorang yang dapat diandalkan? Setidaknya bukan orang gila. Baiklah, cepat pergi dan kerjakan rencana pelajaranmu. Tapi, suara itu tadi The terdengar film sangat was familiar. translated and narrated by M Media. Dasar anak nakal, kau berani kembali. Tidak tahu malu, kau berani kembali. Apa kau benar-benar berpikir aku mudah dipermainkan? Tuan Xiao. Tuan Xiao, kenapa Anda ada di sini? Nenek, apa maksudmu? Nenek. Nenek apa? Nenekmu tidak ada di rumahku. Iya Tuhan, kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia mencariku untuk meminta biaya pengobatan? Tapi aku memberinya transfusi darah. Han Xiaxia. Apa yang sedang kau lakukan? Kau meninggalkan sesuatu di ruang perawatan. Aku membawanya untukmu. Han Xiaxia. Membawakan sesuatu untukku? Bukan di sini untuk meminta biaya pengobatan. Baguslah. Maafkan saya Tuan Xiao, karena membuat Anda melihat ini. Masalah sekecil itu. Anda bisa saja menelpon saya. Aku akan datang untuk mengambilnya. Itu bukan masalah besar. Aku hanya lewat. Dan ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih untuk transfusi darah di rumah sakit. Aku tidak suka berutang budi pada orang lain.
Jika kau punya kesulitan, kau bisa memberitahuku. Bukan apa-apa. Jangan sebutkan. Bukankah kau juga menerima pisau untukku? Kita berdua sekarang impas. Tidak. Aku sedikit terbawa suasana. Tuan Xiao, luka Anda. Apakah sudah baik sekarang? Hampir selesai. Sekarang tidak apa-apa. Aku senang kamu baik-baik saja. Bukan apa-apa. Silakan kembali dulu. Jangan lupa untuk hadir di perjamuan perayaan besok. Baiklah, saya mengerti Tuan Xiao. Ada apa dengan Tuan Xiao hari ini? Rasanya seperti dia orang yang berbeda. Mereka juga bilang, orang tua memiliki temperamen yang tidak terduga. Kupikir justru anak muda zaman sekarang. Kepala Xiao, sangat cantik hari ini. Dia benar-benar, bahkan lebih baik dariku. Lihatlah Xiao-Xiao itu. Berpakaian begitu mencolok. Kuharap nanti, dia tidak menyebabkan masalah bagi kita. Kak, kau terlihat sangat memukau hari ini. Aku hampir jatuh cinta padamu. Seolah-olah kau pantas. Lihat mulutku. Maksudku adalah, Tuan Xiao pasti akan jatuh cinta padamu. Itu lebih baik. Apa yang kukenakan hari ini adalah haute couture. Tidak seperti pakaian pedagang kaki lima murahan itu. Memang benar, si teh hijau kecil itu berpakaian seperti kampungan. Dia bahkan memiliki seorang wanita tua bersamanya. Dia sama sekali tidak malu. Bagaimana mungkin jalan kecil itu dibandingkan denganmu? Ayo pergi dan temui dia. Bukankah ini tenaga penjualan terbaik Han Xiaxia akhir-akhir ini? Beberapa orang untuk mendapatkan dukungan dari bos akan melakukan apa saja. Bagaimana tepatnya kontrak itu ditandatangani? Siapa yang tahu? Bagaimana itu ditandatangani? Bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Apa kau tidak tahu? Hari ini adalah jamuan perusahaan. Kau datang berpakaian seperti ini. Apa kau tidak mengerti etika? Atau kau memang tidak peduli sama sekali dengan perusahaan? Memangnya kenapa? Kamu terbungkus dalam 2 kain rayot ini. Tidakkah kamu malu? Apa yang kau katakan? Nenek, lumayan mahal. Puluhan ribu. Berapa harganya? Ini 2 kain rayot ini terlihat seperti dari pemulung. Apakah seberharga itu? Tidak, apakah orang-orang gila sekarang? Kapan uang menjadi begitu mudah didapatkan? Tidak tahu, itu tidak memalukan. Tapi sungguh memalukan untuk keluar dan memamerkannya. Tidakkah menurutmu begitu? Orang mudik, biar ku beritahu. Pakaian kakak Xiao Shei adalah rancangan desainer terkenal. Dirancang oleh Elsa. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu mampu. Saya menyarankanmu untuk segera pulang. Agar kamu tidak malu di depan Tuan Xiao. Tidakkah kamu merasa malu? Itu urusan Tuan Xiao. Tapi kupikir kamu benar-benar boros. Ayo pergi. Ayo coba yang di sana. Ada orang di sini. Sangat menjengkelkan. Mempengaruhi seleraku. Pergi. Kakak Xiao Sheng, jangan repot dengan orang yang tidak sopan seperti ini. Orang seperti dia, status mereka dalam hidup sudah ditentukan, tidak seperti kamu. Kamu berdiri tegak, kamu melihat jauh, kamu melihat sesuatu dengan jelas. Orang-orang seperti The dia film was di perusahaan translated ini and tidak akan bertahan narrated lama. by M Media. Ada apa Xiaxia? Kamu hampir tidak makan apapun tadi. Tidak nafsu makan. Tidak sesuai seleramu. Nenek, membawaku ke sini untuk makan tanpa membayar. Betapa memalukan. Xiaxia, disinilah letak kesalahanmu. Bagaimana ini bisa disebut makan dan lari? Ini adalah diperoleh melalui jasa kita sendiri. Diperoleh melalui jasa kita sendiri. Tidak ada yang memalukan dalam hal itu. Ini. Coba gigit. Enak. Tuan Xiao datang. Tuan Xiao. Tuan Xiao sangat tampan. Tuan Xiao sangat tampan. Tuan Xiao, aku memakai gaun baru hari ini, khusus untuk jamuan makan kita. Bagaimana menurutmu? Kakak Xiao Sheng, kamu dan Tuan Xiao terlihat sangat cocok bersama. Apakah Han Xiaxia melihat? Hanya Tuan Xiao dan aku yang cocok. Bebek buruk rupa sepertimu hanya bisa hidup dalam bayang-bayang, ditakdirkan untuk iri.
Go Fei. Pergi beritahu semua orang untuk bersantai. Ya. Semuanya mengenai kolaborasi dengan Gutor, sebuah kesuksesan besar. Mari kita makan dan minum dengan bebas hari ini. Bebaskan diri kalian. Semua biaya ditanggung oleh perusahaan. Tambahan, produk tas hadiah yang baru dikembangkan perusahaan. Setiap orang bisa membawa satu pulang. Bawa satu pulang. Baiklah. Terima kasih Tuan Zhang. Tuan Zhang, Kenapa kau tidak makan dan minum di sana? Kenapa kau mencariku? izinkan saya memberikan toast untuk Anda. Aku tidak ingin minum. Tuan Zhang, semua orang sangat senang hari ini. Minumlah bersamaku. Kepala Xiao ingin ditemani. Go Fei. Kepala Xiao ingin ditemani. Temani Kepala Xiao. Tuan Xiao, saya akan menyetir. Bonus akhir tahunmu akan dilipat gandakan. Tuan Xiao menginstruksikan saya. Saya pasti akan menyelesaikannya. Tuan Zhao, Anda mau kemana? Ini, kita minum. Merak atau putih? Apa yang harus kita minum? Lalu bagaimana dengan bonus akhir tahunku? Apa yang harus kita lakukan? Tuan Zhang, lihatlah Han Xiaxia. Dia hanya tahu cara makan ketika dia datang ke sini. Seolah-olah dia belum makan selama berabad-abad. Ini benar-benar memalukan bagi perusahaan. Dan dia jelas tahu Anda ada di sini. Namun dia bahkan tidak datang untuk menyapa Anda. Bukankah itu jelas? Dia tidak menghormati Anda. Tidak masalah. Yang penting adalah apa yang bisa dia bawa ke perusahaan dalam hal manfaat nyata. Han Xiaxia, kamu sudah keterlaluan. Ada apa? Tidak ada hanya makan. Pergi batuk di tempat lain. Tuan Xiao, jangan makan lagi. Tuan siapa? Tuan Xiao, kenapa kamu ada di sini? Aku hanya berkeliling. Melihatmu makan dengan sangat gembira. Apa yang sedang kau makan? Benda ini. Apakah benar-benar seenak itu? Coba saja jika kamu pikir itu lezat. Sangat dramatis. Kenapa? Mengapa Tuan Zhao harus mencarinya? Apa aku tidak sebaik dia? Han Xiaxia dasar jalang teh hijau. Aku akan menghancurkanmu. Dramatis. Tuan Xiao, kami masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan. Saya merasa sedikit tidak enak badan. Saya akan pergi dulu. Anda tidak enak badan. Lihatlah Xiao itu. Menatap kami seperti kami ini makanan. Mundur adalah strategi terbaik. Ayo pergi. Haruskah The aku film menyuruh was seseorang mengantarmu? translated Tidak and perlu repot. narrated by M Kalau begitu Media. sudah beres. Go Fei. Apakah kau sudah minum? Ya, Siapa yang menyuruhmu minum? bukankah kau bilang, aku harus menemani Kepala Xiao dengan beberapa minuman? Baiklah, baiklah. Panggil sopirku Chen Tua dan suruh dia mengantar mereka berdua pulang. Silakan saja. Terima kasih Tuan Xiao. Kenapa aku merasa seperti Tuan Xiao begitu peduli pada nenek? Mungkinkah ini kesalahpahaman lain? Ayo pergi. Selamat tinggal Tuan Xiao. Han Xiaxia. Ini kamu yang memaksaku. Awalnya aku pikir kamu agak berguna dan tidak ingin menghancurkanmu sepenuhnya. Itu dia kan? Aku melihatnya. Papa namanya. Tertulis Han Xiaxia. Ya itu dia. Aku tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Selamat pagi. Han Xiaxia, perusahaan telah memperlakukanmu dengan baik bukan? Aku tidak menyangka kau memperlakukan perusahaan seperti ini. Apa yang kalian bicarakan? Kau tahu apa yang sedang kami bicarakan? Pengkhianat. Jauhi kami, ayo pergi. Xiaxia, tidakkah kamu melihat obrolan grup perusahaan? Grup obrolan perusahaan apa? Lihat, bukankah ini video dari hari itu? Ketika saya pergi ke ruang konferensi, bagaimana kamu mendapatkan ini? Tepat sekali.
Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Rival lama perusahaan kita, Grup N mengakuisisi perusahaan yang akan kita akuisisi. Sekarang semua orang mengatakan, ada mata-mata di dalam perusahaan kita. Mereka tidak akan mencurigai bahwa aku mata-matakan. Han Xiaxia, lihat apa yang telah kamu lakukan. Kamu benar-benar memberitahu perusahaan saingan. Rencana kita selanjutnya, kamu memberitahu perusahaan saingan. Aku pikir kamu tidak ingin bekerja di sini lagi. Apa ada yang salah denganmu? Bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan bahwa aku membocorkannya? Kamu ingin buktikan? Xiao Ji, kemarilah, bergerak, ceritakan pada orang yang tidak tahu apa-apa ini, dari awal hingga akhir. Apa yang kamu lihat hari itu? Langit itu tinggi dan bumi itu luas. Beritahu dia, hari itu, saya melihat Han Xiaxia menyelinap masuk ke ruang konferensi. Aku penasaran jadi aku mengikutinya. Saya melihat Han Xiaxia diam-diam melihat dokumen. Aku punya firasat jadi aku merekam video. Aku tidak menyangka bahwa beberapa hari kemudian, rahasia perusahaan akan bocor. Aku pikir pasti dia mengintip dokumen dan kemudian membocorkannya. Kamu memfitnahku. Jadi, kenapa kau masih di sini? Jam segini. Tuan Zhang, lihat, dia membocorkan rahasia perusahaan. Aku curiga, dia mata-mata yang dikirim oleh perusahaan saingan. Membocorkan rahasia. Tuan Zhang paling benci pengkhianat perusahaan. Han Xiaxia, mari kita lihat apa yang kamu lakukan sekarang. Tuan Zhang, ini adalah bukti bahwa dia membocorkan rahasia perusahaan. Apa yang terjadi? Mungkinkah Han Xiaxia benar-benar mata-mata yang dikirim oleh Grup An? Tuan Xiao, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Adapun video ini, saya benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Saya memang melihat dokumen-dokumen itu, tetapi aku benar-benar tidak membocorkan mereka. Tuan Zhao, lihat, dia sudah mengakuinya. Dia mata-matanya. Kamu hanya melihat beberapa informasi, dianggap membocorkan rahasia. Kepala Xiao, seingatku, itu adalah Anda yang meminta saya untuk pergi ke ruang konferensi. Lalu bisakah aku mencurigai bahwa Anda menjebak saya? Kamu bilang Kepala Xiao menjebakmu. Lihatlah dirimu sendiri. Apakah kamu pantas? Aku mengerti. Kamu ingin menunda ini hanya ketika Xiao Xiao terlibat. Han Xiaxia, mengapa kamu tidak mengaku saja? Mungkin perusahaan akan lebih lunak. Tuan Zhao, lihat, orang seperti ini, bukankah seharusnya kita mengeluarkan dia dari perusahaan? Apa kau tidak ingin mengatakan sesuatu? Tuduhan yang dibuat-buat akan selalu menemukan alasan. Tuan Xiao, beri aku waktu, aku akan membersihkan namaku. Tidak mungkin. Mengapa kita harus memberimu waktu? Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu melihatku? Anda merasa bersalah. Mengapa aku harus merasa bersalah? Baiklah. Aku akan memberimu waktu. Ingat apa yang aku katakan padamu. Anak baik. Ini kesepakatan. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Mereka yang menjebakku, tidak satu pun akan lolos.